Apa aku cerita aja ya ke temanku tentang masalah aku. Hai Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kan kamu mau cerita. Itu masalah apa sih yang kamu alami sekarang ini? Atau yang hari kemarin itu kan kamu udah cerita tentang masalah belajar yang kamu alami itu susah ya? Iya, Boleh deh kamu ceritain sekarang. iya betul Mi. Jujur saya agak malu sih sebenarnya, soalnya sudah tingkat akhir kan mau masuk semester atas. Tapi kok rasanya semangatnya malah pakai bilang ya setiap buka laptop atau buka buku rasanya berat banget. Padahal tugas dulu, deadline sudah di depan mata. Tapi ya gitu deh, tetap aja ngerasa males dan pengennya bertahan atau sosmed terus. Oh, jadi permasalahan kamu ini udah di tingkat semester akhir, cuman rasa malas kamu itu selalu menghantui kamu. Iya. Oke, jadi pasti kebanyakan dan setiap orang itu memiliki kepribadian masing-masing. Itu wajar. Aku tahu mungkin di semester akhir ini rasanya benar-benar sulit untuk mencapai semuanya. Itu wajar kok, nggak apa-apa. Karena teman-teman aku juga yang di semester akhir pun merasakan seperti itu. Eh, tapi yang aku ingin ngomongin ke kamu, hal apa sih yang pertama kali kamu rasakan pada semester akhir ini? Jadi awalnya niatnya udah bulan oke hari ini selesai materi A dan B. Pas udah siap duduk di meja, buka laptop baru baca satu paragraf, otak saya langsung begitu. Terus muncul bilang nanti aja capek nih, besok aja kerjanya, atau santai dulu deh lihat story dikit-dikit. Tahu-tahu udah lewat 3 jam nggak ada yang dikerjain sama sekali. Terus akhirnya malah stres sendiri karena merasa bersalah udah buang-buang waktu. Tapi besoknya diulangi lagi siklusnya, lingkaran setan deh pokoknya. Aduh, berat banget ya jadi kamu ya Dinda. Jadi semester akhir itu emang godaannya dan cerita banyak banget. Oh, jadi gini, intinya bukan karena kamu bodoh ataupun gimana-gimana. Rasa malas kamu itu selalu nempel di diri kamu kan, dan nggak mau dipisahin. Kayak semisal yang tadi kamu ucapin, kayak mau dikerjain hari ini ternyata malah memilih scroll, bukan dikerjain. Nah itu tuh termasuk ke dalam psikologis ya. Itu banyak kok, bukan cuma kamu doang, dan temen-temen aku juga itu sering cerita ke aku. Nah, menurut aku nih ya, hal apa sih yang kamu susahin itu dalam semester akhir ini? Entah itu materinya ataupun hal-hal yang bikin kamu gak suka, itu apa? Kalau menurut saya sih, pertama materinya emang kadang bikin pusing dan rumit. Jadi pas lihat udah takut duluan, akhirnya males gitu. Kedua, lingkungan di kamar yang terlalu nyaman, ada kasur, ada HP, jadi godaannya besar banget. Terus yang paling utama, kayaknya sih saya kehilangan alasan kenapa saya belajar ini. Rasanya kayak dipaksa dong, ikut arus aja, jadi semangatnya drop parah. Takut gagal sih ada, tapi rasa malasnya menang terus. Nah, itu hingga paling pentingnya, poin pentingnya itu buat kamu itu yang disebut tadi itu soal alasannya. Nah, seringkali rasa malas itu muncul karena tugas atau targetnya terlihat terlalu besar dan menakutkan. Nah, kayak gunung yang harus didaki. Kenapa? Karena kita jadi takut bernilai. Terus juga karena semisal rasanya beban banget, bukan sesuatu
yang kita mau. Ataupun sekarang nih, kita coba gimana cara mengatasinya. Kalau semisal kamu dengan istilah I develop fish atau Pomodoro teknik. Pernah denger sih. Tapi kayaknya susah buat terapin di saya. Terus juga kadang saya merasa perfeksionis gitu, pengen hasilnya langsung bagus, tapi jadi kalau belum siap atau takut jelek, yang penting gak dikerjain dulu deh. Itu juga bikin makin males. Jadi unsurnya itu perfeksionis juga ya. Nah, itu salah satu musuh utama produktivitas loh. Nah, kenapa? Karena idealisme itu bagus, tapi kalau terjadi tinggi malah kita itu berhenti. Jadi moodnya itu sebenarnya bukan mood sih, karena kan tadi kamu mood ya, malas, pengen dikerjain tapi nunggu nanti, seperti kayak nunggu nanti gitu kan, kayak susah kita itu malas ada di dalam diri kita. Nah, karena semangat itu kan kadang datang, kadang pergi. Nah, triknya adalah kita itu gerak duluan, walaupun rasa malas itu ada di tubuh kita. Nah, baru semangatnya itu nyusul. Karena kalau kita gerak duluan dan semangatnya itu nyusul, jadi otomatis kita itu kayak benar-benar merasa apa sih orang aku ini mau kayak gini, malasnya gitu dulu kayak gitu kan. Nah, yang kedua, jadi daripada bikin harus selesai 10 bab hari ini, ataupun coba dipecah jadi bagian super kecil. Misalnya kamu cuma baca 1 halaman aja, atau cuma ketik 1 paragraf dulu nih, gitu ya. Nah, kelihatannya sih sepele dan itu kan juga susah ya, mudah. Nah, tapi itu buat langkah awalnya jadi jauh lebih ringan. Oh gitu ya, jadi jangan targetin yang besar-besar dulu ya Dewi. Takutnya kalau target kecil, saya jadi remehin dan malah makin santai. Enggak kok, justru sebaliknya dengan target kecil kamu bakal lebih mudah memulai dan langsung melihat selesai target kecil itu otak kamu dapat kepuasan dan rasa bangga. Nah, itu yang nanti bikin kamu lanjut lagi, yaitu namanya membangun momentum itu kayak semisal kita itu nyatain diri kita untuk bersemangat dan untuk mengerjain di situ ya. Nah, terus soal lingkungan, coba di kamu ubah suasana, coba kalau di kamar kamu itu kan katanya terlalu nyaman, coba pindah ke perpus atau kafe atau mejanya biar rapi. Mejanya itu biar rapi itu yang jauh dari kasur, jadi nggak terlalu dekat dengan kasur. Nah, terus HP-nya disimpan, jangan dipegang terus ya, karena HP itu adalah sumber setan utama sih ya. Nah, atau pakai aplikasi pemblokir sosmed gitu. Jadi fisik dan lingkungan itu pengaruh banget loh buat komentar kita. Isi selain fisik juga lingkungan kan. Nah, misal tadi yang udah aku jelasin ke kamu, di dalam kamar itu mejanya dijauhi dari kasur dan jangan terlalu main handphone, itu harus dibatasi. Benar juga, kadang saya sadar misalnya dulu aja yang bikin males. Terus gimana caranya biar ingat pakai tujuan awal kita kuliah itu apa ya? Soalnya saya sering lupa dan bosen. Coba deh kamu ingat-ingat lagi dulu pas kamu masuk kuliah itu, pas mau jurusan itu apa sih yang kamu impikan? Nah, terus apa harapan yang bertanya? Tulis tuh tujuan biasanya di tempat yang kelihatan seperti di pintu depan kamar. Tapi ingat jangan cuma jadi angan-angan. Itu gak baik kalau cuma jadi angan-angan, biar kamu tercapai ya. Terus hubungin sama kegiatan hari ini, saya belajar ini biar nanti bisa ngerti konsepnya nanti. Terus juga biar nanti kerja lancar, biar bahagia. Nah, jadi setiap kali males ingat lagi lewat. Jadi setiap kali males itu kamu ingat kata-kata lewat. Atau hasil akhirnya kayak apa? Selain itu, kasih hadiah juga ke diri sendiri. Semisal tipsnya nih ya, kalau dari aku,
udah berhasil belajar 2 jam, misal hadiah ini kamu makan enak, itu udah termasuk benar-benar oke sih belajar 2 jam itu. Sama kayak aja kita healing pergi kemana 2 jam itu nggak terasa capek kan. Nah, kalau mungkin belajar 2 jam kamu mampu, itu kamu harus apresiasi dan kasih hadiah ke diri kamu, seperti makan enak ya di kafe, terus atau nonton film atau apa aja yang kamu suka deh. Jadi otak kamu itu terlatih bahwa kerja keras itu ada imbalannya. Jadi sesulit apapun kita kerja keras pasti itu ada imbalannya kok. Kayak kuliah ini, kita berkuliah dari semester awal hingga akhir, itu pasti kita mendapat pekerjaan yang sesuai jika kita melakukannya dengan benar, bisa mengerti silsilah pekerjaan dan itu ya. Aduh, jadi pencerahan banget sih obrolannya. Jadi intinya mulai dari yang kecil-kecil dulu, jangan mood atau lingkungan, dan ingat lagi tujuan awalnya ya. Terus jangan terlalu keras sama diri sendiri. Juga kalau misalnya hari-hari emang benar-benar males banget. Nah, betul banget, istirahat itu kan juga bagian dari proses belajar. Jadi jangan merasa bersalah kalau kamu itu nggak bisa melakukan hal ini, karena diri kita itu butuh rehat. Yang penting itu konsisten, bukan intensitas. Jadi mulai besok atau mulai nanti pas pulang dari sini, coba praktekin satu hal dulu ya. Nah itu bisa ditargetin hari ini hingga cuma kerjain tugas selama 15 menit. Itu gampang kan? Nah jadi coba dulu habis pulang dari sini, setelah ngobrol sama aku, coba hingga kerjain tugas selama 15 menit aja, itu gampang kan? Jadi setelah udah 15 menit, semisal kayak kerjaan yang lain, coba gimana kerjain itu satu dulu tanpa harus merasa diri Dinda itu sulit atau terbebani. Nah ketika sudah cukup nih kerjain tugasnya selesai satu-satu, Dinda harus mengapresiasikan diri Dinda. Semisal Dinda mau makan apa, gak apa-apa makan aja, atau ini kafe, gak apa-apa, itu mengapresiasikan diri Dinda untuk proses untuk Dinda setelah proses belajar. Karena proses belajar itu mungkin setiap orang kan beda-beda. Nah kalau Dinda ingin mencegah, berarti Dinda setiap kerjain tugas coba 15 menit dulu tanpa megang handphone. Kalau misalnya membutuhkan handphone, coba dimanfaatkan dengan baik, seperti mencari apa yang tidak ada di buku gitu ya. Jadi jangan terlalu dekat sama handphone, dan cobain satu tips itu, kerjain tugas selama 15 menit dulu. Gampang kan? Ya Wi, 15 menit sih kayaknya bisa deh. Oke deh, makasih banyak ya. Jadi lega rasanya ngomong gini, jadi nggak merasa sendirian dan tahu harus mulai dari mana. Jadi rasanya berat banget dipikul sendiri, sekarang jadi lebih ringan. Ya Dinda, sama-sama. Aku juga senang kok ketika kamu ada masalah, akhirnya cerita ke aku sebagai teman kamu. Nanti semisal kalau ada apa-apa, ada masalah, selalu cerita ya ke aku. Jangan dipendam sendiri, itu benar-benar bikin stres dan depresi banget. Jadi apapun masalah kamu, entah kecil, besar, selalu ceritain yang bisa buat kamu ceritain. Misalnya teman kamu atau siapa. Semisal aku lagi nggak bisa, kamu boleh kok hubungin aku dulu. Dewi, aku mau cerita nih, kamu lega hari apa ya, kayak gitu. Oke? Jadi kamu harus tetap semangat dan hilangin rasa malas itu. Jangan pernah anggap rasa malas itu berterus-terusan di diri kamu. Ingat, tujuan kamu lulus, bukan lama-lama di kampus. Oke? Tetap semangat ya. Jadi jangan insecure ataupun malas lagi tentang hal-hal yang ada di dalam diri kamu. Semangat ya. Ya, siap Dewi, aku coba ya satu persatu yang kamu omongin. Oke Dinda.